Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratul muhtaramin, para alim, ustaz, jamaah, bapak ibu, jamaah salat Isya dan tarawih mushola Darul Mukmin yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur tak henti-hentinya selalu kita ucapkan biqaulin alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam inayah Allah, dalam pertolongan Allah, dalam cahaya yang diberikan oleh Allah sebagai cahaya orang-orang yang beriman, yang mana langkah kaki ini masih sanggup, masih kuat dengan ringannya bersama-sama kita hadir dengan hati yang masih sama, yakni memenuhi panggilan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Semoga istiqomah ini akan selalu kita bawa, bukan hanya sekedar di Ramadan, tapi di bulan lainnya sampai Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Salawat ma'asalam Allah semoga tetap selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita selalu berharap akan syafaatnya minat dunia atal akhirah. Allahumma amin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam bulan puasa yang kita kerjakan sebulan penuh ini, dalam siang hari kita dituntut berlapar berdahaga, menahan hawa diri dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Allah janjikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pada saat beribadah di siang hari, berlapar berhaus, kemudian menahan diri, Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ketika orang itu bersungguh-sungguh ingin mencari pahala Allah dengan keimanan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian pada malam-malam sebelumnya kita sudah dijelaskan bahwa ibadah di malam bulan suci Ramadan ialah dengan sholat tarawih, dengan membaca Quran, dengan beribadah sunnah dan lain sebagainya. Dan semua itu kita kerjakan hanya untuk mendapatkan reward dari Allah, naik poin menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini akan saya bacakan hadis Sahih Bukhari tentang salah satu keistimewaan yang Allah berikan pada malam bulan suci Ramadan, yakni Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kita tentu sudah tahu, dari zaman kecil kita sudah sering diceritakan, dalam Al-Quran juga sering dibaca oleh imam-imam salat dan lain sebagainya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dijelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan jamin kesejahteraannya seperti 1000 bulan. Kalau dihitung dalam bulan Masehi, maka 1000 bulan adalah 83 tahun. Semoga kita menjadi sedikit orang yang diberikan malam Lailatul Qadar. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencari Lailatul Qadar? Dalam Bukhari dijelaskan, qala fa khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata 20 faqala inni uridu lailatal qadri wa inni nusituha faltamisuha fil asril awakhir fi witrin fa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin wa man kana i'takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyarji faraja an-nasu ilal masjid wa ma nara fis sama'i qaza'atan qala faja'at sahabatun famatarat wa uqimat as-salatu fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid din wal ma hatta ra'aitu asaratini fi arnabatihi wa jabhatihi. Pada suatu masa Rasulullah SAW memberikan khutbah kepada kami pada pagi hari ke-20
dan berkata, "Sungguh aku diperlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar, namun aku dilupakan waktu yang pasti. Maka carilah pada 10 malam-malam akhir pada malam yang ganjil. Sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku sujud di atas tanah dan air yang becek. Oleh karena itu, siapa yang sudah beriktikaf bersama Rasulullah, maka kembalilah beriktikaf." Maka orang-orang kembali ke masjid, dan saat itu tidaklah kami melihat awan yang tipis sekalipun di langit, hingga kemudian tiba-tiba datang awan yang banyak, lalu hujan turun. Kemudian sholat didirikan, Rasulullah SAW sujud di atas tanah yang becek dan air, hingga aku melihat sisa-sisa tanah pada ujung hidung dan dahi beliau. Pada hadis ini, makna yang kita dapat adalah Lailatul Qadar dijelaskan oleh Rasulullah berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan memiliki keistimewaan khusus di penghujungnya, dan Allah menyembunyikan malam tersebut agar kita umat muslim bersungguh-sungguh mencari, memperbanyak ibadah-ibadah untuk mendapatkannya. Yang kedua, prioritas pada malam ganjil. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa Lailatul Qadar mungkin lebih terjadi pada malam ganjil, yakni pada malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun tidak menutup kemungkinan Allah juga meletakkan Lailatul Qadar pada malam genap sesuai kehendak Allah. Terus poin yang ketiga adalah keharusan kita sebagai umat muslim untuk bersungguh-sungguh. Rasulullah sendiri ketika memasuki 10 malam terakhir akan mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya agar tidak ketinggalan kesempatan mendapatkan keutamaan tersebut. Semoga kita jamaah Mushola Darul Mukminin mendapatkan malam-malam tersebut sebagaimana telah diprogramkan oleh ketakmiran Mushola Darul Mukminin dalam rangka untuk menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan dan menjaring Lailatul Qadar. Maka ketakmiran Darul Mukminin mengajak kepada kita semua untuk melaksanakan iktikaf di Mushola Darul Mukminin antara pukul 00 atau 12 malam sampai menjelang sahur, sesuai dengan waktu yang memungkinkan bagi kita untuk hadir. Di sini ketakmiran sudah mendukung dengan program yang baik, maka sewajarnya kita juga menyambut dengan baik. Semoga dengan program yang baik, dengan hati yang baik, dengan SDM yang baik, kita berkumpul dengan orang-orang baik, maka akan menjadi ujung yang baik dan insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Sehingga ketika di penghujung Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang aidin wal faidin. Aidin, kita kembali kepada fitrah dengan puasa tirakat sebulan penuh, kemudian kita membayar zakat fitri, maka Allah kembalikan fitrah kita, fitrah hati kita yang suci insya Allah. Dan kemudian kita menjadi orang yang faizin, orang yang beruntung karena sudah lepas hakullah dan hakul adami, sebagaimana hakullah telah lepas di bulan Ramadan dan hakul adami kita bersalam-salaman, bersilaturahmi dengan tetangga dan sebagainya. Semoga di bulan ini kita menjadi orang yang mendapatkan reward terbesar di bulan ini. Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.